Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betsy Duena Sasmita dengan nomor BP 2011-06-2002 dari lokal 3 MRK. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi. Yang pertama yaitu pengertian etika dan etika profesi. Kata etik atau etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Yang etika adalah batasan maupun standar yang mengatur pergaulan manusia yang dikaitkan dengan seni pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik. Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul, saling menghormati, dikenal dengan sebutan sopan, santun, tata krama, protokoler, dan nilai-nilai pedoman pergaulan. Pedoman pergaulan dimaksud tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingan serta terjaminnya agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Apa perbedaan antara etika dan etiket? Nah, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara etika dan etiket. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Dalam bahasa Inggris, etiket dikenal sebagai etis ataupun etiquette atau bahasa Perancis. Dan persamaan antara etika dan etiket yaitu etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah tersebut dipakai mengenai manusia, tidak mengenai binatang, karena binatang tidak mengenal etika maupun etiket. Kedua-keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Justru karena sifatnya normatif, maka kedua istilah tersebut sering dicampur adukan. Etiket yang pertama itu etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu. Misalnya dalam makan, etiketnya ialah orang tua didahulukan mengambil nasi, kalau sudah selesai tidak boleh mencuci tangan terlebih dahulu. Di Indonesia menyerahkan sesuatu harus dengan tangan kanan. Bila dilanggar, dianggap melanggar etiket. Etika tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan. Etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri, menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Yang B, etiket hanya berlaku untuk pergaulan. Bila tidak ada orang lain atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Misalnya etiket tentang cara makan. Makan sambil menaruh kaki di atas meja dianggap melanggar etika bila dilakukan bersama-sama orang lain. Bila dilakukan sendiri, maka hal tersebut tidak melanggar etiket.
Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Barang yang dipinjam harus dikembalikan walaupun pemiliknya sudah lupa. Perbedaan antara etika dan etiket lainnya yaitu yang C, etiket bersifat relatif yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan. Dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contohnya, makan dengan tangan, bersenggak sesudah makan. Etika jauh lebih absolut. Perintah seperti jangan berbohong, jangan mencuri, merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar. Yang D, etiket hanya memandang dari segi lahiran saja, sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Penipu misalnya tutur katanya lembut, memegang etiket namun menipu. Orang dapat memegang etiket namun munafik. Sebaliknya, seseorang yang berpegang pada etika tidak mungkin munafik, karena seandainya dia munafik maka dia tidak bersikap etis. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik. Masuk ke etika lainnya yaitu berasal dari kata Yunani atau ethos, artinya adat, tata akhlak, watak, sikap, dan berpikir. Lebih mengarah ke moral, menyangkut apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan, berlaku kapan saja, walaupun tidak ada saksi, bersifat absolut, memandang manusia dari lahir dan batin. Sedangkan pengertian etiket lainnya berasal dari kata Inggris atau ethics dan bahasa Perancis atau etiquette yang artinya sopan santun. Menyangkut cara melakukan sesuatu kepada orang lain, berlaku hanya kalau ada saksi di sekitar, bersifat relatif, memandang manusia dan lahirnya saja. Baik, masuk ke prinsip etika. Apa itu prinsip etika? Yang pertama, prinsip keindahan, prinsip persamaan, prinsip kebaikan, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, dan prinsip kebenaran. Fungsi etika diperlukan untuk mengambil sikap yang wajar dalam suasana perbedaan. Perbedaan dalam suku, budaya, agama, dan lain-lain. Modernisasi membawa perubahan yang berbeda, ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan. Masuk ke relatif etis. Di sini relatif etis yaitu kalau etika merupakan ilmu yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan, maka tindakan melakukan aturan etika disebut tindakan etik. Sedangkan sifat tindakan tentang pelaksanaan disebut bersifat etis. Masuk ke unsur pokok dalam etika. Dalam hal berpikir etis perlu ada 4 hal yang kita perhatikan, yakni nilai, norma, situasi, dan objek. Norma-norma kaidah etika atau etik, suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap individu atau masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Dalam pergaulan hidup, norma atau kaidah terbagi dalam 4 bagian, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Di sini ada 2 macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama, etika deskriptif dan etika normatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Contohnya pandangan dan perilaku kehidupan moral. Masuk ke etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberikan penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Contohnya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Masuk ke secara umum etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak
secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Yang kedua yaitu etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang disadari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud masuk ke etika khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Masuk ke etika sosial, terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika organisasi, etika profesi, etika politik, dan etika lingkungan hidup. Baik, sekian presentasi saya tentang etika atau moral. Sekian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.